Menurut salah satu keluarga insan, ternyata justru Inara yang tidak hadir saat pertemuan diskusi keluarga. Keadaan situasi keluarga dia di internalnya, ya sudah pertemukan aja kami gitu loh. Jangan dia cerita soal aku, terus kemudian dia nggak menghadirkan aku di sana. Jadi aku kan nggak punya suara untuk memberikan klarifikasi versi aku gitu loh. Maksudnya secara internal? Secara internal. Jadi dari awal aku udah minta dipertemukan gitu, minta duduk bareng supaya aku bisa menyampaikan langsung ke M gitu. Iya, maksudnya biar internal diselesaikan kan? Betul, karena biar gimana pun ini kan masalah rumah tangga. Ada Abi, Umi, nenek, mama kami, dan Mawa. Terus saat itu hanya Mawa memang yang ada, padahal kami sebagai penengah berharapnya harusnya adik-adik kami ini dua-duanya berhadir. Karena kita memang semua tidak menyangka, ternyata ada yang terjadi di rumah tangga adik kita ini, yang selama ini kami melihatnya tidak ada persoalan yang serumit ini. Bahkan tipikal Mawa ini tidak pernah menceritakan kepada kami kalau dia sudah pernah merasakan kesedihan beberapa tahun lalu, apa yang dia rasakan, dia nggak pernah cerita. Makanya benar-benar terkejut dan menangis. Diskusi itu adalah bentuk musyawarah ya, karena kita orang Islam, masyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam perkara. Kami lanjutkan diskusi itu. Kita melihatnya diskusi itu masih cukup baik. Kemudian terbukti bahwa setelah selesai diskusi pun, ketika azan berkumandang, abangnya Mawa dengan Abi itu berangkat berjalan kaki mengakses masjid yang berada di komplek untuk sholat zuhur, mengajak Umi untuk sholat di musola yang ada di rumah kami. Pelan-pelan kami sama menangis, saya pun menangis. Saya bawa lah Umi mau ke tempat sholat, tapi sampai di sini dengan mama kami mereka berpeluk lagi. Kenapa? Nangis, haru, sedih, bercampurlah semua. Sebagai orang tua persoalannya kayak ini, semua sedih, kami pun melihat itu sedih. Udah, mereka sebagai orang tua sama-sama punya anak, menangislah di sini. Sudah, setelah itu sholatlah. Setelah sholat, sebagai adabnya tentunya menghormati tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus menghormati tamunya. Kami tetap menyediakan makan siang. Makanlah kami bersama-sama di sini. Jadi memang tidak ada hal-hal yang dianggap terjadi konfrontasi luar biasa. Jalan secara kekeluargaan, karena kami, keluarga besar kami dan keluarga besar besan dari orang tua kami itu berhubungan baik selama ini, sangat baik. Hanya saja pertemuan hari itu mungkin tidak dengan canda tawa karena memang sedang ada persoalan. Tapi diskusi itu saya melihatnya cukup kondusif. Itulah keadaan musyawarah yang terjadi pada saat itu yang saya lihat, yang saya hadiri. Sebelum pulang bahkan bersalaman lagi, abangnya ya tentulah menyalam, yang lebih tua bersalaman semua. Jadi tidak ada konfrontasi, tidak ada bersih tegang yang sangat-sangat sehingga menimbulkan kericuhan, tidak ada. Cukup baiklah pertemuan dua keluarga ini, padahal kondisinya sebenarnya sangat sulit, tapi semua sangat masih menjaga koridornya. Aku nggak punya nomornya si M, aku mau nge-reach dia, sempat di-blok aku. Iya, karena kan dia juga kaget. Aku juga mau ngomong yang sebenarnya, kan DM juga kayak nggak kurang etis kan. Tambah lagi dia ternyata sebelum ada sosok si A lah, si ini, si siapa lah ikut intervensi, dia sudah menyebarkan DM aku ke dia itu ke keluarganya. Aku masih ada buktinya. Aku tahu dari mana dia istilahnya mencari partisipan lah. Ya intinya karena ada DM dari sepupunya Insan masuk ngebahas soal masalah internal kami. Aku bilang, ini aku kasih lihat, ini kenapa jadi begini? Kan kita maunya nyelesain ini bertiga, ini kenapa jadi rame orang semua jadi tahu? Maksudnya gimana posisi aku? Coba aku mau ngomong langsung lewat mana coba? Lewat DM, kayak gitu responnya. Mau ketemu nggak bisa. Tapi sampai hari ini loh, sampai hari ini aku nggak bisa ketemu. Nggak usah disuruh, aku juga mau ngomong, mau sampaikan bahwa aku juga merasa menyesal, bahwa aku juga merasa salah, aku juga mau minta maaf. Tapi kan kalau aku cuma ngomong di depan kamera, itu kan nggak menjadi solusi. Sedangkan kan kalau memang mereka mau mencari solusi, kalau emang mau mencari solusi harusnya kan duduk bertiga. Itu yang paling bijak. Kenapa harus melibatkan semua orang, bahkan se-Indonesia Raya, bahkan sampai ke luar negeri, sampai profil aku divisit 420 juta orang. Kalau yang saya tangkap ya, Inara, bukan saya membela ya, ya wajar karena dia kan kaget, tahu-tahu suaminya sudah nikah. Begitupun dengan aku kaget, apalagi dengan respon dia.
Semua yang disampaikan, di-share itu nggak semuanya. Itu kan banyak yang dipotong chatnya. Iya, Dia akhirnya sempat minta follow aku follow dia, aku di-block. Aku masih ada bukti chatnya. akhirnya dua istri berantem ya. Ini kita sempat baik-baik aja, dia sempat follow aku. Dia sempat minta follow back. Aku follow. Lah aku malah di-block. Coba. Iya, ya itulah dia karena tidak diizinkan ya. Kalau kita dengar keterangannya kan ya. Dia sempat ngebahas masalah itu sama aku. Siapa? M. Ma- Emang ma- kamu ma- siap untuk berbagi kesedihan, berbagi duka, berbagi luka, apa segala macam, ada chatnya. Berarti ada sempat Kami ada sempat ngobrol baik-baik. tapi akhirnya tidak ketemu obrolannya kan ya. Karena yang aku dengar terakhir itu, kami kan udah ngatur waktu untuk ketemu, either aku ke sana ya, ke Medan, atau M yang ke Jakarta. Tapi somehow tiba-tiba mereka jadi ada konflik keluarga. Aku nggak tahu, kan aku orang luar.